MG, Bapak tadi saat mengajar aransemen kok nggak lihat kamu ya? Dan ini udah yang kedua kalinya saya perhatikan kamu tidak mengikuti pelajaran saya dan datang terlambat ke sekolah pada jam berikutnya. Sepertinya kamu ada masalah ya? Maaf ya Pak, saya udah 2 kali nggak masuk dalam pelajaran aransemen. Ada yang bisa Pak dibantu? Apa yang terjadi sehingga menyebabkan kamu selalu terlambat di jam pelajaran aransemen ini? Sejujurnya saya takut sih Pak. Loh, takut kenapa MG? Jadi sebenarnya saya belum ngerjain tugas aransemen Pak. Saya takut kalau saya masuk, terus Bapak ngelihat saya belum ngerjain tugas, saya takut dimarahin sama Bapak. MG. Memang apa yang membuat kamu tidak bisa mengerjakan tugas proyek ini sih sebetulnya? Sampai kamu ketakutan kayak gitu. Jadi selama 2 minggu ini Pak, saya lagi disibukin sama latihan untuk lomba musikalisasi puisi Pak. Baik MG, saya rasa semua orang pasti pernah lalai dalam mengerjakan sesuatu ya. Namun, dari sanalah kita bisa belajar sesuatu. Oh ya, ngomong-ngomong lombanya kapan ya? Buat lombanya kemarin Pak. Lalu hasilnya gimana? Puji Tuhan Pak, kemarin kita juara 1 Pak. Wah, selamat ya MG ya. Luar biasa kamu hebat. Saya sudah menyangka kalau kamu punya bakat dan potensi yang sangat besar dan saya yakin suatu saat kamu bisa meraih kesuksesan bila kamu terus berusaha. Nah, saya juga paham sekali kamu pasti sangat suka mengikuti kompetisi seperti ini kan? Dan saya tahu pasti menyenangkan bila memenangkan sebuah kompetisi itu. Namun MG, seorang musisi itu bukan hanya keterampilan musikalnya saja yang harus dimiliki, namun juga dari kedisiplinan. Banyak sekali musisi di luaran sana yang gagal bukan karena tidak kompeten di musiknya, namun hanya karena mereka tidak bisa memanajemen waktunya dengan baik nih, tidak disiplin dan akhirnya tidak ada lagi orang yang mau mempercayai mereka. Iya Pak, sekarang saya tahu kesalahan saya di mana. Saya belum bisa mengatur manajemen waktu saya dan baik. Terus saya juga suka nunda-nunda tugas saya. Jadi waktu deadline saya keteteran sendiri Pak untuk ngerjainnya. Baik, kira-kira nilai keyakinan kelas yang mana yang menurut kamu yang harus ditingkatkan lagi? Mungkin nilai keyakinan dalam menghargai waktu Pak, dan berusaha yang terbaik dalam mengerjakan tugas-tugas saya dan belajar. Bagus, kamu masih mengingat betul terhadap keyakinan-keyakinan kelas kita. Lalu, berdasarkan dari nilai keyakinan yang kamu sebutkan tadi, kira-kira kedepannya kamu ingin menjadi pribadi yang seperti apa ya MG ya? Saya ingin menjadi seorang musisi Pak, musisi yang handal, kompeten, disiplin, dan menghargai waktu. Karena saya yakin musisi-musisi yang sukses saat ini pasti memiliki hal-hal tersebut. Excellent. Nah, sekarang kira-kira untuk mewujudkan hal itu dan tidak mengulangi kesalahan seperti tidak mengerjakan tugas proyek aransemen di lain waktu, kira-kira apa yang bisa kamu upayakan MG? Mungkin pertama-tama Pak, saya harus menghilangkan kebiasaan saya yang menunda-nunda tugas Pak, biar saya juga bisa mengerjakan tugas dengan baik dan mengumpulkannya dengan tepat waktu. Baik, kalau begitu terima kasih MG. Kedepannya kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Siap Pak, terima kasih ya Pak, dan mohon maaf atas kesalahan saya ya Pak. Saya janji ke depannya saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Kevin, Bapak tadi dapat aduan dari Pak Gilang nih saat pelajaran PKWU. Katanya kamu ketiduran di kelas saat jam pelajaran. Apakah betul informasi itu? Maaf Pak, tadi pada mata pelajaran PKWU saya ngantuk. Jadi akhirnya saya ketiduran Pak. Baik Kevin, tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah dihadapkan dengan situasi, jadi tidak perlu khawatir dengan kondisi kamu saat ini. Namun jangan sampai karena hal ini malah nanti ke depannya merugikan pendidikan kamu ya.
Ada yang bisa Bapak bantu? Memang apa yang terjadi sehingga menyebabkan kamu tertidur di kelas tadi? Jadi hampir setiap malam saya ikut reguler sebagai home band di beberapa event Pak. Dan saya pulang larut malam dan saya harus tidur dalam beberapa jam saja baru saya bisa ke sekolah Pak. Wah, hebat kamu sudah bisa mencari pengalaman di dunia industri musik. Saya bangga sekali sama kamu, Kevin. Dan luar biasa di usia kamu saat ini, kamu bisa mencari uang sendiri dan bantu orang tua kamu kan? Iya Pak, saya senang bisa bantu orang tua saya. Saya setuju dengan kamu, Kevin. Pola pikir kamu ini saat ini sudah sangat bagus. Apalagi di balik itu kan terdapat hal yang mulia ya, yaitu membantu orang tua kamu itu. Namun, Kevin harus bisa menyeimbangkan posisi nih saat ini. Saat ini kan status kamu sebagai siswa ya Kevin ya, yang sedang mengenyam pendidikan. Jikalau kerja malam, ini menghambat pendidikan kamu ke depannya. Maka tentu lambat laun ini akan menjadi masalah untuk kamu, Kevin. Betul Pak, saya terhanyut dengan pencapaian saya saat ini sehingga saya jadi melupakan sekolah. Baik, berkaca dari kejadian ini, kira-kira nilai keyakinan kelas yang mana menurut kamu yang harus ditingkatkan, Kevin? Mungkin nilai keyakinan berusaha yang terbaik dalam belajar Pak, dan poin keyakinan mengenai pendidikan yang utama. Bagus, kamu masih mengingat betul terhadap keyakinan kelas kita ya. Nah, lalu berdasarkan dari nilai keyakinan yang kamu sebutkan tadi, kira-kira kedepannya kamu ingin menjadi pribadi yang seperti apa, Kevin? Saya ingin menjadi pribadi yang bisa menyeimbangkan antara pendidikan dan pengalaman karir Pak. Nah, sekarang kira-kira untuk mewujudkan hal itu dan tidak mengulangi kesalahan seperti tertidur di dalam kelas saat jam pelajaran, kira-kira apa yang bisa kamu upayakan, Kevin? Mungkin saya harus memilah-milah event yang sekiranya tidak mengganggu dalam belajar keesokan harinya. Kemudian saya harus bisa menyeimbangkan antara pendidikan dan mengejar karir dan pengalaman agar tidak saling merugikan satu sama lainnya Pak. Baik, kalau begitu terima kasih Kevin. Kedepannya kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Siap Pak, terima kasih ya Pak. Dan mohon maaf atas kesalahan saya. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Jadi ini testimoni saya untuk Pak Adi. Setelah tadi saya dipanggil sama Pak Adi, awalnya tuh saya takut banget karena saya pikir saya bakal dimarahin soal tugas saya, tapi ternyata enggak. Pertama-tama itu saya ngerasa lebih lega untuk cerita dan menjawab Pak Adi, karena Pak Adi sama sekali waktu saya masuk, Pak Adi nggak langsung marahin saya, tapi nanyain dulu kenapa saya bisa telat ngumpulin tugasnya. Jadi saya juga punya ruang untuk saya bercerita, berbicara, dan berpendapat mengapa saya nggak bisa ngerjain tugas itu tepat waktu. Lalu setelah itu Pak Adi juga membantu saya untuk mencari inti permasalahan saya itu apa, dan setelah itu Pak Adi juga membantu saya untuk mencari solusi yang tepat untuk saya, dan saya langsung menyadari kesalahan saya karena Pak Adi tidak langsung ngasih tahu kesalahan kamu di sini dan kamu harus kayak gini, tapi Pak Adi membantu saya untuk mencari solusi saya sendiri, solusi untuk diri saya sendiri. Jadi saya juga menyadari kenapa saya melakukan itu dan solusinya apa. Setelah dengan pertemuan Pak Adi tadi mengenai sistem solve problem yang ada, saya merasa bahwa setiap anak itu memiliki kesempatan untuk bercerita dan mencari solusi atas kesalahannya sendiri. Lalu untuk setiap anak itu tidak merasa tertekan akan masalahnya sendiri, sehingga mereka masih memiliki kesempatan untuk berubah. Dan yang terpenting adalah mereka dibiasakan untuk bercerita kepada guru ketika ada masalah, jadi tidak dipendam sendiri.